Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yuandri Adik Pusta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini aku akan membahas mengenai sistem kontrol PID. Oke, langsung lanjut aja. Pengertian controller PID sendiri adalah algoritma kontrol umpan balik atau feedback yang banyak digunakan dalam industri. Dengan kata lain, kontrol PID adalah algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point dan umpan balik atau feedback. Controller PID bertujuan untuk mempertahankan variabel proses pada set point dengan mengoreksi perubahan yang terjadi. Controller PID misalkan sedang kontrol dan mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat. Proporsional menghasilkan keluaran kembali yang sesuai dengan kesalahan arus. Sini kesalahan yang dimaksud adalah nilai error. Untuk menghitung nilai error sendiri, yaitu set point dipenuhi proses variabel. Nah, nilai error ini itu akan menentukan respon output, atau dengan kata lain menentukan rasio proporsional respon output terhadap nilai error. Integral berfungsi untuk mengatasi offset atau bias yang mungkin terjadi dalam sistem. Hal ini terjadi ketika error yang terus-menerus terjadi, namun respon kontrol belum mencapai nilai yang tepat. Derivatif itu berperan dalam mengantisipasi perubahan cepat dalam variabel proses dengan perubahan nilai yang cepat dengan merespon tingkat perubahan. Dengan merespon tingkat perubahan saat ini dapat membantu mengurangi overshoot dan menstabilkan sistem. Nah, ketika perubahan yang cepat terjadi, komponen D ini akan mengambilkan respon kontrol yang tajam untuk mencegah variabel proses melampaui set point. Nah, untuk tujuan sistem kontrol itu banyak sebenarnya. Nah, yang pertama contohnya adalah menjaga variabel proses tetap stabil pada nilai yang diinginkan atau set point. Meminimalkan error antara set point dan output sistem. Mempercepat respon sistem supaya output cepat mencapai target. Menghilangkan error sisa agar hasil tepat di set point. Mengurangi overshoot dan osilasi sehingga sistem tidak berlebihan saat mendekati target. Kemudian ada meningkatkan kestabilan terhadap gangguan luar. Meningkatkan efisiensi proses dengan pengaturan yang halus dan terkontrol. Lebih simpel ya, sistem kontrol PID ini bisa dibilang untuk bahasanya itu kayak merealisasikan apa yang user inginkan. Nah, PID sendiri itu ya yang berfungsi sebagai mengontrol dari nilai set point yang diinginkan user tadi itu, di mana nilai aktualnya akan diproses terus-menerus hingga nilai aktual itu sesuai dengan set point atau istilahnya tidaknya mendekati. Nah, ada dua contoh loop sistem pada PID. Yang pertama ada open loop, yang kedua closed loop. Seperti yang aku jelasin tadi, yang tadi aku jelasin itu lebih ke closed loop. Untuk open loop sendiri, open loop ini contohnya itu misal dalam penerapan, misal kita menggunakan AC air conditioner. Dalam mengoperasikan AC, kita kan menggunakan remote. Nah, dari remote itu sendiri kita mengatur temperatur, mengatur suhu yang kita inginkan. Misal suhu yang kita inginkan itu 21 derajat. Nah, kita itu 21 derajat itu adalah set point. Nah, ketika kita mengirimkan set point, aku pengen 21 derajat. Itu dari sistemnya nanti diproses. Kondisi aktualnya bagaimana? Nanti juga namanya disturbance atau gangguan yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa dikontrol oleh sistem. Nah, misal kondisi aktualnya adalah ternyata AC ini mengirimkan temperatur 19 derajat misalnya. Itu kan otomatis nggak sesuai dengan set point yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan temperatur yang user inginkan. Nah, dari open loop ini sendiri,
misal kita tadi case-nya seperti itu, ya AC akan terus bekerja di 19 derajat Celcius. Tidak akan berubah-ubah, tidak akan ya intinya tetap konsisten 19 derajat. Nah, beda dengan closed loop. Closed loop itu misal kondisi aktualnya di 19 derajat, akan ada namanya feedback. Nah, feedback itu sendiri yang akan mengirimkan sinyal bahwa oh ternyata sensor ternyata suhunya itu belum sesuai dengan set point yang harusnya 21 derajat malah 19 derajat. Nah, closed loop ini sendiri akan terus berulang hingga nilai aktualnya mendekati dengan set point. Hingga 19 derajat itu sendiri berubah menjadi 21 derajat. Gimana caranya nanti closed loop itu akan terus berulang. Nah, kita masuk lanjutnya langsung ke open loop. Open loop itu adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol, yang artinya sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Nah, dalam open loop, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Nah, dengan adanya gangguan, sistem kontrol open loop tidak dapat melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan. Yang udah aku bilang tadi, misal pengennya 21 derajat, ya AC dengan sistem open loop nggak akan bisa menyentuh angka 21 derajat. Ya akan terus prosesnya akan terus 19 derajat, akan berubah jadi 21. Nah, sistem kontrol open loop dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Nah, untuk closed loop sendiri, itu adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol closed loop juga merupakan sistem kontrol perubahan balik atau feedback. Nah, sistem closed loop ini ya bisa dibilang yang ada di PPT itu, yang ada di penjelasan, yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Nah, dari situ suatu fungsi sinyal keluaran atau turunan yang diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Oke, langsung contoh ke aplikasi controller. Jadi, aku mencantumkan 3 contoh. Ada manufaktur, otomotif industri, dan controller proses. PID controller PID ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri di masing-masing pengaplikasian. Contoh, dalam manufaktur, PID berfungsi untuk mengendalikan suhu, tekanan, kelembapan, dan kualitas produk. Untuk di otomasi industri, PID berfungsi untuk mengontrol robotik, pengendalian motor, dan pengaturan kecepatan produksi. Untuk dikontrol proses sendiri, PID berfungsi untuk mengatur laju reaksi, konsentrasi, dan aliran bahan dalam sistem kimia kompleks. Aku juga akan membahas penerapan PID pada water heater. Nah, pada water heater, PID ini berfungsi sebagai pengatur daya pemanas berdasarkan perbedaan antara suhu air yang diinginkan atau set point dengan suhu aktual yang terbaca sensor. Nah, gampangnya, penerapan PID water heater dapat mempertahankan suhu air tetap stabil dan nyaman digunakan. Ya, ini juga lebih presisi dibanding sistem kontrol on-off. Komponen sendiri ada satu set point atau suhu target yang diinginkan, itu bisa diatur oleh user, yang berikutnya ada sensor suhu atau proses variabel, sensor untuk mengukur suhu aktual. Controller PID adalah otak sistem yang mengukur error. Aktuator komponen yang menerima perintah dari controller untuk menambah atau mengurangi panas, atau di sini adalah sebagai bahasanya itu kompornya sebagai burner. Nah, untuk berikutnya adalah media proses, yaitu air dalam tangki yang dipanaskan. Yang terakhir adalah loop feedback atau umpan balik. Adalah jalur yang mengembalikan data suhu dari sensor ke controller supaya output itu sesuai dengan set point. Untuk cara kerjanya sendiri, misalnya aku pengen
air dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, sensor suhu kemudian membaca kondisi air secara real time dengan menekan nilai ini ke controller sebagai PV atau proses variabel. Nah, controller PID ini menghitung selisih antara suhu target dan suhu aktual atau disebut error. Nah, itu lalu menggunakan 3 opsi kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, untuk menghasilkan sinyal perintah yang sesuai. Nah, sinyal tersebut dikirimkan ke heater atau pemanas tadi atas sebagai kompor untuk menambah atau mengurangi panas. Nah, saat air mendekati suhu target, P berfungsi untuk mengatur koreksi berdasarkan error saat itu. I menyesuaikan akumulasi error, dan D meredam perubahan mendadak supaya tidak overshot. Nah, proses ini berjalan secara terus-menerus atau feedback loop, atau dalam contohnya tadi adalah ini adalah closed loop, sehingga suhu air tetap stabil sesuai set point. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, kelebihan yaitu yang pertama ada suhu stabil, jelas karena diatur, karena ada feedback tadi. Yang kedua ada respon cepat, minim error sisa, overshot terkendali, adaptif terhadap gangguan. Untuk kekurangannya sendiri, perlu tuning parameter, lebih rumit daripada on off, butuh sensor akurat dan respon yang cepat, energi lebih boros, dan terkadang biaya implementasinya itu lebih mahal. Untuk kesimpulannya, sistem kontrol PID pada water heater berfungsi untuk menjaga suhu air tetap stabil dengan set point dengan cara mengukur suhu aktual. Nah, jadi goals-nya ini atau tujuan PID atau sistem kontrolnya adalah suhu. Yang diukur adalah suhu. Dengan begitu, uh, set point. Dengan begitu, nilai aktual, kondisi aktual itu bisa sesuai dengan set point dengan cara mengukur suhu tadi. Nah, dengan feedback loop, sistem dapat menyesuaikan diri terhadap gangguan atau perubahan kondisi sehingga suhu air lebih presisi dan nyaman digunakan dibanding sistem kontrol on-off biasa. Nah, kurang lebihnya penjelasan mengenai PID itu apa, sistem kontrol PID itu apa, fungsinya apa, komponennya apa aja, terus juga tadi aku menjelaskan penerapan atau pengaplikasiannya itu gimana, bagaimana, untuk apa juga. Nah, terus juga aku tadi menjelaskan ada 2 sistem loop, open loop dan closed loop. Kemudian aku juga menjelaskan penerapan nyata pada dunia nyata, yaitu penerapan controller PID pada water heater yang ada di lingkungan sekitar, ya contohnya water heater kan. Nah, aku tadi sudah menjelaskan PID pada water heater, kelebihan kekurangan, cara kerja, komponen, dan lain-lain. Nah, aku harap teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang aku jelaskan, bisa dipahami penjelasan yang udah aku paparkan tadi. Aku juga mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan yang terlalu cepat, terus juga penjelasan yang mungkin kurang jelas yang aku sampaikan. Aku mohon maaf. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.